Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Bagas Friana. Di video kali ini kita akan ngobar ya, atau ngoding bareng, membuat sistem login dengan fitur multi-user ya. Pada Codeignator 4 menggunakan library Meetout. Langsung saja persiapannya untuk kalian harus lakukan adalah apa saja? Yang pertama, ada SAM. Kalau kalian belum mendownload dan menginstal SAM, kalian install dulu ya. Nanti kita akan menginstal bareng-bareng. Lalu yang kedua ada Visual Studio Code. Nah, ini juga kalian harus install. Yang ketiga ada Composer. Nah, ini Composer adalah untuk mengelola dependensi untuk PHP ya. Kalau kita memakai Composer pasti kita harus memakai terminal, nah atau command prompt. Disarankan untuk kalian mendownload Git ya. Kalau di Git ini sudah mendapatkan terminal bawaan yaitu Git Bash. Jadi lengkap gitu ya, menggunakan ini. Jadi kalian harus download nanti dengan menggunakan terminal ya, Codeignator dan juga library-nya, library Meetout. Lalu di sini untuk template-nya kita akan menggunakan SB-admin 2. Nah, ini adalah template sejuta umat gitu. Karena sudah banyak yang menggunakan 1 juta lebih pengguna ya. Baik itu saja teman-teman, persiapan yang harus kalian lakukan. Oke, sekarang kita akan menginstal SAM-nya ya. Karena di dokumen file di direktori C-nya ini tidak ada file SAM-nya, belum ada ya gitu ya. Karena belum diinstal, maka kita akan install dulu di laptop ini ataupun di laptop kalian. Kalian silahkan menginstal SAM-nya dulu, klik yang ini. Lalu karena saya menggunakan OS sistem operasi Windows, maka saya akan memilih di antara 3 ini, saya akan menggunakan yang terbaru, yang 8.0.1, kita download. Oke teman-teman, nah ini udah selesai ya download-nya, kurang lebih tadi sekitar 1 menit ya, tidak lama juga. Langsung saja kita open ya di sini. Kita open, kita yes. Kita oke aja. Kita next. Nah, ini biarkan default seperti ini, next. Nah, ini nama foldernya ya, di C nih, directory C. Kita next. Kita menggunakan bahasa Inggris, next. Nah, ini centangnya kita hilangkan saja. Kita pilih next, next. Oke, kita tunggu. Kita tunggu instalannya. Baik teman-teman, ini udah selesai ya, seperti ini. Kita ini bisa checklist kalau kalian mau langsung menjalankan aplikasinya. Kalau tidak bisa dihilangkan saja checklist-nya. Kita langsung pencet finish. Baik teman-teman, ini sudah jalan ya, SAM-nya ya. Nanti kita tinggal jalankan saja start Apache dan SQL-nya, tapi kita butuhkan nanti saja, kita minimize dulu. Oh ya, tadi itu sekitar kurang lebih menginstalnya 7 sampai 8 menitan ya, lumayan agak lama. Baik, kita lanjut ke install Visual Studio Code. Baik, kita coba lihat dulu di bagian direktori C-nya. Nah, ini sudah terinstall ya, file SAM-nya. Nah, ini tadi kita
menjalankan ini ya, sum control yang ini, sum control nih. Nah, ini ada file htdocs. Nah, ini, nanti kita akan menginstal Codeigniter di situ ya. Baik, selanjutnya kita akan menginstal Studio Code ya. Kita klik saja ini. Jadi dia otomatis langsung mendetek bahwa kita menggunakan OS Windows ya. Makanya tadi langsung kita klik dan langsung mendownload sendiri ya otomatis. Kita tunggu saja, ini cepat. Beda dengan yang tadi ya. Ini cepat. Nah, ini udah selesai. Langsung saja kita open ya. Kita open. Kita pilih agree ya, accept ya. Nah, ini udah defaultnya udah seperti ini. Kita next saja. Code. Nah, ini next saja langsung. Nah, ini biarkan saja next. Kita install. Nah, ini sudah selesai. Langsung saja kita klik finish. Nah, ini tampilan Visual Studio Code-nya. Baik, kita minimize dulu. Lanjut kita akan menginstal Composer ya. Kita ketik saja Composer. Kita enter. Nah, di sini belum ada ya, is not recognized. Jadi belum ada gitu ya artinya. Nah, baik kita close dulu. Kita akan install Composer-nya. Di sini versi 2 ya, 2.0. Kita klik download. Lalu di sini kita pilih download and run. Nah, ini ya, udah ada linknya .exe ya. Kita klik saja, dia akan mendownload otomatis. Kita tunggu. Nah, ini ya. Ini udah selesai. Kita klik open. Kita klik ini. Yes. Nah, di sini developer modenya nggak usah dicentang ya. Biarkan saja, kita pilih next. Kita biarkan saja, kita klik next. Meminta persetujuan untuk di checklist, ya kita checklist. Kalau tidak di checklist dia tidak bisa nih, seperti ini ya. Ada tanda X merahnya. Kita checklist dulu bahwa PHP yang kita gunakan yang ini ya, sum. Kita next. Nah, ini kalau misalnya ada diminta untuk proxy URL-nya tidak usah, kita pilih next saja, lanjut. Nah, ini langsung saja kita install ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai diinstal. Jika ingin melihat dokumentasi secara online, nanti kalau kita klik, checklist di sini dan kita klik finish, maka dia akan link ke dokumentasi secara online. Nah, kita langsung finish saja. Nah, coba kita cek di command prompt, apakah sudah terinstall Composer-nya. Kita tuliskan Composer, kita enter. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya teman-teman, kalau instalan Composer-nya sudah benar ya, versi 2.0.9 ya. Jadi sama, nah ini 2.0.9. Jadi seperti itu, menginstal Composer. Baik, selanjutnya kita akan menginstal Git. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu ya, coba kita akan tulis command prompt dulu. Nah, kita akan cek Git, apakah di command prompt ini sudah terinstall ya. Nah, belum terinstall ya, not recognized ya, artinya belum terinstall. Kita close dulu. Oke, kita akan install dulu. Nah, di sini kalian ketik aja ya linknya ini ya, git strip scm.com ya. Lalu kalian
pilih saja ya OS-nya. Nah, di sini kalau kalian menggunakan OS Windows, maka, akan langsung ya untuk mendownload untuk Windows ya, OS Windows. Tapi kalau kalian teman-teman pengen mendownload untuk OS yang lain bisa ya, kalian pilih saja teman-teman di sini ya, di bawah ini ya. Lalu langsung saja klik download. Nah nah, ini udah selesai, kita langsung open saja, kita klik yes. Ini ada license-nya, kita next saja. Nah ini, biarkan saja seperti ini, saya maunya seperti ini default-nya, namanya di program filenya, namanya Git ya. Kita klik next. Nah ini kalau kalian teman-teman mau menambahkan icon di desktop ya, menambahkan icon di desktop silakan saja. Saya akan seperti ini aja default, klik next. Lalu ini folder yang akan ditambahkan ya, folder Git, kita langsung saja next. Nah di sini teman-teman bisa memilih, kalian terserah ya, karena saya menggunakan text editor-nya Visual Studio, maka saya akan pilih yang ini ya. Kita klik next, kita klik next. Nah, di sini kalian milih ya, terserah kalian, ini di sini untuk pemakaian Git bash-nya saja dari, yang diberikan oleh Git itu ya. Jadi Git bash-nya saja, kalau yang ini bisa menggunakan command prompt, dan juga bisa menggunakan Git bash-nya juga. Kalau yang bawah ini command prompt-nya untuk unique tools ya. Jadi kita akan menggunakan yang tengah ini aja ya, yang kedua. Kita klik next, 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 next. Kita biarkan saja default, next, kita next. Ini biarkan saja, kita langsung install. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, teman-teman sudah selesai. Baik teman-teman, kalau kalian mau langsung menjalankan Git bash-nya, langsung klik saja centangnya ini. Dan kalau kalian mau melihat release note-nya, checklist saja, kita klik finish. Nah, dia akan menjalankan, nah ini Git bash-nya. Ini yang tadi ya, dia meminta untuk menjalankan release note-nya. Nah ini ya, ini versinya 2.30, sama ya, 2.30.0 ya, sama. Oke, kita close dulu, kita mau lihat ini. Nah di sini ada logo ini ya, Git bash-nya ya. Kita pilih optional coba. Kalau langsung di sini klik bisa, oh bisa ya. Coba kita ketikkan git ya, maaf git. Nah ini langsung ya, muncul ya. Kalau kalian kurang besar ya, kalian pilih opsional, kita pilih teks ya, select. Di sini ukurannya 9 ya, 9, size-nya 9, kalau kalian kurang gede bisa 12 atau 14, 12 aja ya kita pakai. Kita play, nah ini ya, kita tunggu, aduh. Nah ini ya. Kalau kalian pengen seperti tadi ya, ini kayaknya kegedean deh. Kita balikan saja ya, seperti tadi, 9, play, save. Nah ini.
Kalau kita mau menghapus semuanya, kita ketik saja clear. Nah, dia akan menghapus semuanya. Kalau kita mau tahu versinya, git minus strip version, enter. Nah ini ya, git versinya 2.30.0 ya. Kita mau hapus lagi, clear ya. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan menginstal codeignator-nya. Baik, kita coba ke command prompt-nya apakah berjalan git-nya. Tadi kan di command prompt-nya belum terdeteksi ya. Kita ketik git, enter. Nah, ini ya, sama ya. Berarti sudah jalan. Nah, ini cara penggunaannya gitu ya. Cara penggunaan git. Nah, ini ya, sudah jalan. Baik, kita close saja. Oke, kita lanjut instalasinya, kita lanjut ke penginstalan codeignator-nya. Oke teman-teman, tapi sebelum kita melanjutkan untuk menginstal codeignator 4-nya, kita coba dulu di manapun, di folder manapun atau di desktop ketika klik kanan, dan di sini sudah ada git bash here. Nah, artinya, buka git bash-nya di sini gitu ya. Kita klik, nah kita sedang berada di kita sedang berada di folder desktop ya. Karena kita sedang berada di desktop, maka kita ini desktop. Oke teman-teman, kita langsung ketikkan saja pwd ya, atau print working directory, kita langsung enter. Nah, ini menunjukkan di mana kita sedang berada ya. Lalu kalau kita ingin mengetahui isi dari folder desktop, ketik saja ls. Nah, ini ya. Kalau ingin lebih detailnya ya, isi dari folder di desktop itu bisa ketik ll. Nah, ini dan untuk menghapusnya kita ketik clear, enter. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian mau mengetahui kalau yang kalian install itu udah benar, kita bisa ketikkan di sini Composer, kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini kalau instalan Composer kalian berhasil gitu ya. Nah, kalau mau membersihkan layar, ketik clear, enter. Oke, kita lanjut. Kalau kalian ingin mencek PHP kalian bisa ketikkan PHP spasi strip v, enter. Nah, kenapa di sini PHP saya 8.0.1 karena tadi saya pas pada bagian menginstal Composer itu sudah dikaitkan ke PHP-nya sudah dikaitkan ke XAMPP ya. Jadi ini menggunakan versi yang terbaru ya. Jadi sebenarnya ada 2 teman-teman untuk menginstal PHP. Jadi bisa dengan cara manual menginstal PHP-nya ataupun dengan cara lewat SAM ya, dari SAM untuk menginstalkan PHP. Karena tadi saya sudah mengkaitkan ya PHP yang ada di SAM PP. Jadi ini versinya yang terbaru ya, 8.0.1. Nah, bagaimana biar kita tahu gitu ya, kalau kita menggunakan PHP yang mana gitu ya. Kita bisa ketikkan which PHP, enter. Nah, di sini kita berarti PHP-nya terhubung ke SAMPP ya. Berarti di sini kita menggunakan PHP yang ada di Exam ya. Nah, kadang-kadang kalau kita menginstal atau yang kita lihat itu ternyata versinya versi 7 misalkan. Padahal kita kan udah menginstal yang versi terbaru gitu. Nah, mungkin saja itu karena belum dikaitkan dengan atau dihubungkan dengan PHP yang ada di SAM ya gitu ya, yang ada di Exam. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sudah aman ya untuk menginstal codeignator-nya. Oke, kita clear aja. Selanjutnya kita akan menginstal codeignator 4-nya. Tapi sebelumnya kita akan konfigurasi yang ada di Visual Studio Code-nya. Baik teman-teman, kita akan menambahkan extension-nya terlebih dahulu ya di Visual Studio Code-nya. Kita klik ini, extension. Nah, kita tambahkan ya. Di sini kita akan menambahkan 3 ya, yaitu IntelliPens atau yang akan memudahkan kita untuk
menggunakan pemrograman bahasa PHP gitu ya. Yang kedua ada prettier ya, atau code formatter yang akan merapihkan ketika kita men-save. Nah, yang terakhir yang ketiga ada snippet untuk memudahkan pengodingan. Baik, langsung saja ya. Kita pertama untuk Intellepence. Nah, yang ini. Yang ini yang paling atas ya. Kita klik, kita install, kita tunggu dulu ya. Nah, ini udah selesai. Ini dia otomatis akan disable. Oke, jadi setelah kita menginstal PHP Intellepence, sebelum kita menggunakan extension ini, kita harus nah ini di sini ada dokumentasinya ya. Nah, di quick start ini kita harus, eee, mendisable bahasa pemrograman PHP yang bawaan dari PHP ini, bahasa PHP bawaan Visual Code-nya ini untuk digantikan ya, menjadi bahasa pemrograman PHP Intellepence-nya ya. Jadi caranya gimana? Kita pergi ke extension dulu nih, kita cari search for built-in PHP ya, search built-in built built-in PHP. Nah disable PHP language feature ya, yang bawah nih. Kita klik, nah ini kan disable ya. Nah, kalau ini tadinya kan disable ya. Nah, kalau kita misalkan mau mengaktifkan berarti ini kita enable. Ini kan tadinya kan enable ya. Kita klik tombol ini, nah kita disable. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi. Sudah ya, seperti itu ya. Yang kedua tadi adalah prettier. Klik yang ini, lalu kita install. Setelah kita install, kita ke setting ya. Kita ke file, ke preference, setting atau CTRL koma gitu ya. Kita klik, nah kita tulis di sini format. Nah, teman-teman di sini kita lihat ada format on save. Nah, di sini kita checklist. Nah, artinya ketika kita men-save ya, file kalian, maka akan dirapihkan secara otomatis, seperti itu ya. Oke, selanjutnya satu lagi untuk snippet ya. Ini kita close, eee, kita tutup dulu ya ini. Jadi, apa sih itu snippet? Jadi snippet itu oke langsung kita kasih contoh aja ya. Kita masuk ke preference, kita ke file ya, file terus preference, kita pilih user snippets, kita pilih new snippet ya. Kita pilih kita ketik ya, kita ketik html.json. Karena ini sudah saya ketik ya sebelumnya ya. Jadi dia tidak mau ada yang kedua kalinya gitu ya. Tidak mau dia. Sebentar. Nah,
Ini sebelumnya sudah saya buat, tadi kalian ketik saja namanya html.json, lalu kalian enter dan akan menampilkan, skrip seperti ini ya, bukan skrip sih ini, kayak contoh gitu ya, contoh membuat snippet-nya gitu ya. Kita hapus saja. Nah, oh ya, sebelumnya saya kasih contoh dulu nih, perbedaan menggunakan snippet dengan tidak. Kita new file ya, kita save dengan nama file test gitu ya, test.php. Ups, tadi saya taruh mana ya filenya ya? Apakah ada di desktop? Oh ini ya, ternyata ada. Oke, kita save dengan nama php test.php. Kita save dengan nama ini di desktop ya. Kita save. Nah, ketika kita menulis PHP ya, ini sebelum ada menggunakan snippet ya, kita tab, nah dia nggak mau ya. Nah, dia nggak mau, dia cuman kayak enter doang gitu ya. Nah, perbedaannya kalau menggunakan snippet, ketika kita menulis PHP lalu kita tab, maka dia akan menjadi, tulisan yang sebelumnya sudah kita setting sebelumnya di snippet itu, gitu ya teman-teman. Jadi misalkan codingannya banyak gitu ya, kita cuman menulis beberapa karakter memanggil gitu ya, memanggil, misalkan PHP gitu ya, namanya PHP, kita panggil dengan nama PHP, maka codingan yang tadinya banyak gitu ya, yang sudah kita setting di snippet, maka ketika kita tap, maka akan, berubah menjadi codingan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, kita bikin dulu nih di snippet-nya. Nah, bikinnya seperti ini. Jadi kita ketik PHP tag prefix PHP gitu ya. Jadi ketika kita menulis PHP yang kayak tadi gitu, maka kalimat yang muncul misalnya kita mau membuat menjadi seperti ini, PHP $1 tanda tanya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat satu lagi ya, kita membuat 2 ya. Kita buat dulu namanya PHPP gitu ya. Kita jangan lupa ya kasih koma, body menjadi apa, gitu ya. Kita tulis menjadi kayak gini, $2 gitu ya. Baik, kalau sudah teman-teman kita save saja.
Sudah kita save, kita close. Nah, coba kita coba ya di sini ya, PHP tab. Nah, jadi seperti itu ya, berubah ya. Jadi ini asal file kalian HTML atau PHP gitu ya. Coba kita tulis lagi PHPP, kita tab, nah berubah seperti itu. Nah, jadi biar kalian nggak bingung gitu, nanti pas kita ngoding, kok itu tiba-tiba bisa begitu gitu kan. Karena kalau tidak di snippet-nya dulu di setting, tidak akan kalau kita tab tidak akan berubah seperti itu gitu ya. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan, eee, penginstalan kita. Baik, kalau sudah ini kita close saja ya. Ini tadi cuman buat contoh doang. Kita masuk ke folder SAM.pp ya. Teman-teman silakan cari folder SAM.pp-nya. Kalau saya taruhnya di direktori C ya. Kita klik, lalu kita cari htdocs. Nah, di folder htdocs ini, di dalamnya ini kita akan nantinya menginstal Codenector-nya. Oke, kita bagaimana cara menginstalnya? Kita masuk ke website Codenector-nya itu sendiri. Baik, setelah masuk ke website Codenector-nya, kita cari yang namanya documentation ya. Di sini maupun di sini sama aja ya. Kita klik documentation-nya. Nah ini ya. Lalu kita pilih Codenector 4. Nah ini jangan sampai salah ya. Ini Codenector 4, yang kiri, yang kanan Codenector 3. Kita pilih yang Codenector 4, kita pilih yang online UG atau user get. Kita klik satu kali saja. Kita klik kiri, terus kita cari installation. Nah ini, menu installation. Baik, kita cari langsung installation. Nah ini, kita pilih Composer Installation, kita klik. Lalu, nah di sini ada Composer Create Project Codenector. Ini ya, Composer Create Strip Project Codenector 4/Upstarter. Nah ini nama nama komposernya di dalam nama file di dalam komposernya ya. Lalu project root. Nah ini nama project kita, terserah ya, kalian mau namain apa. Tapi ini cara menginstalnya secara full ya, secara full beserta unit. Lalu kita cari, nah ini Composer, kita perbesar dulu. Composer Create Project Codenector 4/Starter, Upstarter. Codenector 4/Upstarter ini nama penyimpanannya nanti di komposernya itu ya, package manajernya. Nah ini terus project root. Nah ini nama dari project kita ya, terserah kalian ya. Tapi ini menginstalnya full ya, secara full beserta unit testing-nya. Kalau kalian tidak ingin menggunakan sampai unit unit testing-nya, kalian bisa saja tambahkan di belakangnya strip-strip no strip dev. Tapi ini lebih filenya lebih ukurannya kecil ya. Nah kita kita kali ini akan menggunakannya yang ini. Kita blok saja, kita copy.
atau CTRL-C ya. Kita copy, oh ya sebelumnya kita di sini, di htdocs ini kita klik kanan, kita klik git bash-nya, kita jalankan terminalnya. Nah, di sini jangan Ctrl C karena di sini berbeda ya untuk copy paste-nya. Kalau mau copy menggunakan Ctrl Insert nih. Kalau mau paste menggunakan Shift Insert. Jadi kalau kalian menggunakan Ctrl C itu tidak akan jalan gitu ya. Kita paste di sini. Nah, ini belum ada nama foldernya. Kalian tulis saja di sini. Ya bisa menggunakan. Oke, baik. Misalkan kita namakan CI4 login gitu ya. Oke, kita enter saja di sini. Nah, ini kita tunggu tergantung koneksi internet kalian ya. Kita tunggu sampai selesai. Kita start dulu coba atau config gitu kan. Kita klik PHP ini, lalu kita CTRL-F ya untuk menemukan, kita ketik, kemudian kita search, kita ketik extension sama dengan intl. Kita find next. Nah, ini di bagian depannya titik komanya kita hapus teman-teman. Kita hapus, ini kita close ya. Lalu kita save ya, Ctrl S. Nah, setelah itu kita close saja. Ini kita minimize saja. Ini kita close. Kita ulangi. Ini kita itu ya teman-teman. Kita hapus folder yang sebelumnya kita buat. Nah, ini di file htdocs ya teman-teman. Di folder htdocs, ingat kita klik kanan di folder htdocs. Kita klik kanan lalu pilih git bash-nya lagi, kita jalankan. Kita kembali ke documentation. Nah, ini kita copy atau klik kanan ya, kita copy ya. Nah, terus balik ke sini ya. Kita ingat teman-teman, jangan Ctrl V, tapi klik kanan lalu paste di sini. Karena di sini shortcut-nya beda ya. Di git bash-nya. Paste karena kita ingin membuat aplikasi loginnya, menu loginnya, jadi kita buat nama foldernya login ya. CI4 login ya. Ini tidak bisa menggunakan mouse ya. Kita pakai ini ya, pakai keyboard. C4 itu kode nektar ya, kode nektar 4 login gitu ya. Kita enter, apakah bisa? Mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Kita tunggu dulu, ini tergantung koneksi teman-teman semua ya, koneksi internet. Masih loading.
Ini udah selesai teman-teman. Kita lihat dulu. Di sini banyak sekali teman-teman yang diinstal gitu. Oke teman-teman, coba kita lanjut saja. Oke teman-teman, kita sudah menginstal eee, foldernya di dalam htdocs. Coba kita lihat ya. Kita lihat, nah ini ya, ini htdocs ya, kita klik. Nah di sini udah ada CI4 loginnya. Nah, sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa kita menginstal Codenector 4-nya ini dengan menggunakan Composer. Sebenarnya bisa ya teman-teman. Menggunakan yang di sini ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan download yang di sini teman-teman. Bukan di documentation ya. Di sini nih bisa kita menggunakan yang di sini nih. Nah, ini download. Cuman ini downloadnya manual ya teman-teman. Kalau kita menggunakan yang documentation ini yang tadi itu menggunakan Composer. Cuman kalau yang ini manual ya. Tadi kita menggunakan yang tadi aja ya, yang Composer. Baik, kita lanjut saja ke sini ya. Karena ini tadi kita sudah di sini sudah ada ya. Folder C4 loginnya sudah ada, sudah terbuat. Jadi kita di sini coba kita lihat di sini ls. Ini ya, C4 login sudah ada ya. Coba kita ketik di sini cd spasi ci4 login. cd itu change directory ya. Kita enter. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk ke htdocs, htdocs ci4 login. Nah, kita clear saja layarnya. Clear dulu nah, seperti ini. Nah, untuk menjalankan foldernya, kita bisa menggunakan built-in servernya dari punya si C4 ini ya. Kita cara menjalankannya di gitbash-nya lagi. Caranya kita ketikkan php spark serve, lalu kita enter. Nah, ini artinya servernya sudah berjalan ya di localhost 8080. Nah, kalau kita mau mengcopy ini, jangan ctrl-c karena dia akan stop nih. Press Ctrl C to stop. Jadi dia akan menghentikan servernya ini, mematikan servernya ini. Dan juga jangan juga di close ya, karena juga akan mematikan servernya. Biarkan saja nih seperti ini. Kalau mau ini di copy, klik kanan, copy. Ini kita minimize saja ya. Lalu kita ke browser, kita paste di sini, kita enter. Nah, berarti sudah jalan ya servernya. Oke, kita bisa juga tidak menggunakan built-in bawaan dari Codenector-nya itu. Ya, caranya ini kita matikan dulu ya. Ini sudah berjalan ya, seperti ini. Caranya kita matikan, kita Ctrl-C aja ya. Ctrl-C, nah ini sudah mati. Terus kita masuk ke SAM. Coba kita lihat di browsernya ini ya. Kita refresh, ketika berjalan. Nah, ini bisa ya. Ini artinya sudah mati. Kita masuk ke SAMPP-nya ya. Kita jalankan Apache-nya dan juga MySQL-nya kalau kalian butuh untuk
untuk menggunakan database. Kita ketikkan di sini localhost, enter. Nah, di sini udah masuk ke dashboard SAM-nya. Untuk masuk ke folder punya kita yang sudah kita buat tadi, kita hapus saja nih dashboardnya. Kita ganti CI4 login, enter. Nah, cuman tampilannya seperti ini. Kalau mau tampilannya seperti kayak tadi, kita masuk ke public, klik 2 kali. Nah, tampilannya seperti yang tadi ya. Cuman kita menggunakan dari sini aja ya, dari git bash-nya ya. Tidak menggunakan SAM-nya ya. Oke. Teman-teman, karena kita tidak menggunakan SAM untuk menjalankan servernya, maka kita tidak menggunakan ini ya. Jadi kita menggunakan yang dari sini ya, dari Composer. Jadi kita nanti tinggal mengetikkan php spark serve. Jadi seperti itu teman-teman. Setiap kita akan menjalankan servernya, kita harus mengetikkan ini dan tinggal minimize saja ya. Oke. Kita balikan seperti yang tadi. Oke. Oke, selanjutnya kita akan ke git bash lagi ya. Di sini kita matikan dulu servernya, terus aja. Kita ketikkan kode spasi titik. Jadi artinya bukakan Visual Studio untuk folder ini gitu ya. Kita enter saja. Nah, kita masuk ke Visual Studio Code ini. Langsung dibukakan CI4 loginnya ya. Kita maximize saja. Nah, seperti ini tampilan environment dari folder yang kita sudah buat tadi. Oke, setelah kita membuka folder C4 ini di Visual Studio Code, kita balik lagi ke sini ya. Untuk menjalankan servernya, kita ketik aja php spark serve. Kita klik enter, kita jalankan. Ingat ya, klik kanan lalu copy, jangan Ctrl C. Ini udah terbuka tuh, kita close dulu, kita copy paste. Nah, ini sudah terbuka ya. Lalu kita balik lagi ke environment dari Visual Studio Code. Ini kita close aja ya, salah satu saja biar nggak bingung. Baik, kita di sini. Oke, kita klik env di sini. Nah, ini adalah example atau template-nya ini ya. Template-nya kita copy saja, kita duplikat. Caranya kita ke file, lalu ke save as, lalu kita kasih titik di depannya supaya menjadi file environment. Nah, kita ini jangan lupa pilih all file. Kalau kita pilih plain text, maka dia akan menjadi .txt ya. And all file jangan lupa ditaruh di folder SAM, htdocs, dan juga folder CI4 login yang project tadi kita buat. Oke, kita save, maka dia akan berubah menjadi simbol gerigi. Jadi kita matikan dulu depannya ini, pagarnya, supaya tidak menjadi komentar ya. Lalu ini kita rubah
production menjadi development. Kenapa kita mengganti production menjadi development? Supaya kesalahannya itu bisa kita ketahui ya. Bisa nanti dia akan muncul kesalahannya. Nah, itu akan mempermudah kita untuk membenarkannya gitu ya. Selanjutnya kita ke bawah, kita gantikan base URL-nya menggunakan yang tadi ya. Kalau masih ada copy paste-nya yang tadi, kalian silahkan copy saja. Oh, ini beda ya tadi ya. Localhost maaf, HTTP dulu ya, HTTP atau enggak kita tinggal copy paste aja di sini. Ini ya. Klik kanan, copy. Kita hapus dulu, kita Ctrl V. Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita ke bawah. Ini database yang default-nya kita ganti ini ya. Kalau yang tes biarkan saja. Kita hapus. Baik, di sini kita isi ini hostname-nya, biarkan saja localhost. Database-nya nanti kita akan bikin yang namanya CI4 login ya. Cuman kita belum membuatnya, kita ketik aja dulu ya. Kalau kita menggunakan SAM itu kita biasanya username-nya itu root ya. Di sini username root, password-nya kita kosongkan saja. Nah, ini MySQL oke. Kalau sudah, ini kita save saja ya. Ctrl S. Jadi ini tangannya tanda bulat menjadi tanda X ya. Lalu kita ke browser, kita refresh ya. Ini masih production ya, coba kita lihat, kita refresh. Nah, ini menjadi development. Nah, di sini tadinya kan nggak ada simbol api ya. Logo api sekarang jadi ada. Kita klik. Nah, ini. Kita klik jadi seperti ini ya. Nah, ini ada informasinya, detailnya ya. Ada view-nya, filenya, routes-nya, nah sebagainya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke instalasi terakhir ya, yaitu instalasi library Meetout-nya ya. Coba kita ke sini ya, ke Meetout-nya ya, Meetout punya Lonnie Ezel. Kita scroll ke bawah, kita lihat installation-nya. Nah, ini ya. Seharusnya kita menggunakan ini ya. Karena ini dalam versi beta, karena dalam menginstal menggunakan Composer itu harus dengan menggunakan versi stabil ya. Di Composer Visual Code-nya. Yang ini ya. Nah, tapi sebenarnya kalau menggunakan manual juga bisa dengan copy paste di sini. Tapi kita bisa dengan cara lain ya. Ke sini, minimum stability kita klik saja. Nah, ini ya. Kita ke bawah. Nah, kita tambahkan ini, minimum stability depth, prefer stable true ya. Kita copy saja, Ctrl C ya. Oke, setelah kita Ctrl C, kita copy, kita kembali ke sini ya. Kita taruh ke mana ya? HP.
Sini ya, kita taruh di atas require. Kita enter di sini, kita taruh di atas require. Kita CTRL V. Ups, di sini merah. Kita kasih tanda kutip 2. Kutip 2. Ini juga dev-nya. Di sini juga kutip 2. Kita rapihkan, tetap. Di sini komanya di belakang kutip ya. Nah, karena ini masih library out-nya masih beta, versi beta, maka kita ganti di sini dev-nya beta ya. Nah, seperti ini. Supaya biar nggak error, kita tambahkan di belakang true ini tanda koma. Nah, kalau tidak dikasih tanda koma di sini merah ya. Di sini juga merah. Kita kasih tanda koma. Lalu setelah kita kasih 2 ini ya, sudah selesai, kita save saja, Ctrl S. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita akan mendownload library out-nya ya. Ini juga env-nya kita close saja. Oke, untuk cara downloadnya, kita balik ke browser. Kita akan mendownload ya library out-nya. Kita balik lagi, kita jalankan perintah ini ya. Kita jalankan perintah ini, kita copy, Ctrl C, lalu kita balik ke git bash. Nah, karena di git bash ini sudah jalan servernya ya, maka kita mungkin tidak akan mengganggunya ya, kita akan matikan lagi ya. Karena kalau kita akan matikan bisa saja gitu ya. Kita matikan, terus kita jalankan lagi perintah yang tadi, terus kita download ya, kita enter, terus kita matikan lagi, kita jalankan lagi, maksudnya jalankan servernya ini. Jadi itu kan ribet ya. Jadi caranya kita ke Visual Studio, kita ke terminal yang ada di Visual Studio ya, Control Backtick ya. Atau di sini kita lihat ke view, di sini ada terminal lah, Control Backtick. Nah, backtick ini tandanya seperti ini ya. Tanda ini ada di keyboard di sebelah kiri angka 1 ya. Kita klik. Nah, ingat teman-teman, di sini kita harus mengarahkan pada folder yang ingin kita install ya, yaitu folder CI4 login ya. Kalian arahkan dulu. Nah, kita lalu di sini Ctrl V, kita enter. Nah, lalu kita tunggu proses instalasinya ya. Ini banyak banget tadi ya. Mohon maaf tadi teman-teman tidak sempat terekam ya. Tidak sempat ke-record ya. Nah, ini banyak banget ya instalasinya nih. Instalasi, karena ini download dulu ya, downloading dulu baru diinstal gitu ya. Nah, setelah ini, setelah kita menginstal out-nya, kita berarti di sini sudah masuk ke dalam vendor ya. Nah, di sini ada Meet, kita klik. Nah, di sini ada out ya. Nah, kalau sudah begitu ya, ini kita close saja ya terminalnya. Oke, selanjutnya kalian siapkan template adminnya ya. Kita ke, nah ini ya, Start Bootstrap. Oke teman-teman, setelah kalian ke web ini, silakan kalian klik saja ini SB admin 2. Kalian download saja ini ya, yang di sebelah kanan yang free download. Kita tunggu dulu downloadannya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kalian show folder. Nah, kalian kasih folder saja karena kita akan
mengekstrak ya. Misalkan kita tulis aja template gitu ya, enter, kita pindah ke dalam folder ini ya. Kita taruh sini copy paste, setelah kalian copy paste, kalian klik kanan, lalu extract here ya. Yes, kita tunggu saja. Nah, kita buka foldernya. Nah, ini yang akan kita butuhkan cuman ini ya, CSS, image, dan JS ya. Coba kalian copy saja ya. Kalian copy, kalian pindahkan ke htdocs yang nah ini, ke folder project tadi ya. Terus ke public. Nah, paste saja di sini. Nah, ini yang hanya kita butuhkan yang 3 ini dulu ya. Nanti kita kalau misalkan ada keperluan lagi, kita bisa masuk ke desktop aja, tinggal ngambil dari sini ya. Nah, kita lihat. Oke, kita lihat ke di sini ya, vendor, balik lagi, coba kita ke sini ya. Kita cari login. Nah ini. Nah ini, ada register, ada login. Coba kita klik yang login ya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini ya, teman-teman. Login kita nanti akan tampilnya seperti ini, cuman paling kita tidak akan butuh semuanya ya. Kita tidak akan butuh semuanya. Nanti ini kita hapus gambarnya, terus ini juga login with Google, login with Facebook. Jadi kita nggak butuh semuanya ya. Kita ada yang kita rombak, lalu kita lihat ke register ya. Nah, ini pun sama ya. Begitu pula ini, sama kayak tadi login, ini gambar kita hapus, register with Google, dan juga register with Facebook ya. Nanti kita rombak semuanya ya. Jadi kita nggak butuhkan semuanya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke video selanjutnya untuk custom tampilannya ya. Oke.